Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, atas berkat, anugerah dan penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini. Kau masih berikan kepada kami napas kehidupan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Senin 14 Maret 2022, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 3 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mazmur ini diawali dengan seruan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap manusia. Kebaikan dan kasih setia Tuhan telah ditunjukkan secara nyata melalui karya penebusannya, karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap umat-Nya. Karena itu orang-orang yang ditebus Tuhan, orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, diajak untuk bersyukur kepadanya. Siapakah mereka? Firman Tuhan ini mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari pembuangan. Orang-orang yang telah menerima keselamatan, penebusan dari Allah Bapa di sorga. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui selama di perbudakan mereka berada dalam penderitaan. Mereka berada dalam cengkeraman penguasa yang telah menaklukkan negeri mereka. Tetapi oleh kasih setia Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka diselamatkan dan dibebaskan, dikeluarkan Tuhan dari penderitaan itu. Itulah sebabnya pemazmur mengajak umatnya dalam khotbah ini untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mau melihat bagaimana baiknya Tuhan kepada seluruh umat yang dikasihinya. Dia mampu melakukan apapun, termasuk melepaskan kita dari setiap permasalahan hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang digambarkan pemazmur saat ini. Bagaimana Tuhan mampu mengumpulkan umatnya dari seluruh penjuru. Dengan menyadari perbuatan-perbuatannya yang ajaib, kita diajak untuk mensyukurinya. Lalu, apakah yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah yang membuat kita untuk tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin karena kegagalan, karena kekecewaan, karena sakit hati, karena pergumulan hidup, baik di rumah tangga, baik di tengah-tengah pekerjaan kita,
pergumulan hidup dari anak-anak kita, dan lain sebagainya. Apakah yang menyebabkan kita tidak mampu dan sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Hati dan pikiran kita hanya tertuju pada persoalan hidup yang kita alami, sehingga kita tidak bisa melihat dan merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi kiranya jangan karena permasalahan hidup yang kita alami sehingga kita tidak bisa merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu melalui firman Tuhan kita pada hari ini, Pemaksur mau mengajak kita untuk boleh melihat dan merasakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan sepanjang kehidupan kita, hingga kita akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi, kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini, sebagai orang Kristen pengikut Kristus yang masih merasakan kebaikan Tuhan, kita harus mampu untuk mengucap syukur. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini saudara belum mengucap syukur, datanglah kepadanya dengan sepenuh hati. Katakan, kalau hari ini Anda sangat mencintai Tuhan, sangat merindukan hadirat Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam setiap kesempatan yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini untuk situasi kondisi apapun yang kami hadapi. Engkau mampukan kami Tuhan untuk tetap bisa melihat dan merasakan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Jangan biarkan Tuhan, karena permasalahan dan penderitaan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami tidak bisa melihat dan merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengucap syukur dalam situasi kondisi yang kami hadapi. Karena itulah Tuhan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen yang percaya kepadamu. Kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami dan seluruh jemaat-Mu dalam melakukan segala aktivitasnya. Tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.